Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Buat warga TNTN Torojaya ya, Anda kan menghabiskan biaya ongkos ke Istana Menteri Kehutanan 1,7 M ya kan. Seandainya itu Anda kasih ke saya ya, Anda menunggu 2 tahun saya kelola, maka saya bisa kian 100% membuka pelatihan keterampilan kepada Anda. Keterampilan menjahit, perbengkelan, koki, buka-buka toko, ya kan? Tapi karena Anda masih hutanisme ya, gunungisme ya. Jadi Anda lebih menghabiskan dana ke sana yang tak berguna ya. Jadi buat Om Wowo ya, tolonglah perintahkan Menteri Keuangan ya, supaya merubah kinerja selama Bapak memimpin Indonesia, entah pun itu nanti 10 periode, ya kan. Tolonglah warga TNTN Torojaya ini, karena kan di Indonesia ini, terutama yang dekat tower maupun di Sabena, rata-rata lah bengkel di Indonesia ini, yang sekarang itu rata-rata itu kayak yang depan tower kilometer 10 itu ya, yang depan tower bukan depan masjid, yang depan tower yang ngentok sama anak bujang Manurung itu ya, dari kontol Pakistan. Itu remblong selalu hasilnya ya. Baru sekali 2 hari wajib saya mengeluh selama di situ berbengkel, enggak pernah beda sama yang depan masjid, tapi depan masjid kurang modal. Jadi saya usulkan kepada Pak Prabowo ya, yang ganteng dan baik hati ya, yang ganteng lah dan baik hati, semoga membuat proposal seperti yang saya sarankan ini ya. Semua warga Torojaya ya, itu yang penghuni hutanisme itu dibuka pelatihan keterampilan seperti menjahit, perbengkelan, koki, dagang-dagang, buka toko ya. Tapi terutama lah pelatihan keterampilan kan. Jadi Bapak biayailah, gelontorkanlah dana ke sana, bukalah pelatihan ya. Per tahun menerima misalnya 100 orang per keterampilan, misalnya 100 orang untuk menjahit per tahun, 100 orang untuk perbengkelan per tahun, 100 orang untuk koki, ya kan? Jadi dana itu digelontorkan ke sana dan mereka diberikan makan. Diberikan makan 4 kali sehari dan diantar jemput oleh bus sampai ke rumahnya. Dibayarkan mereka listrik mereka selama pelatihan 2 tahun. 2 tahun saja Pak, tetapi full praktek ya. Jadi mereka itu 1 hari itu prakteknya misalnya 7 jam ya, full time lah istilahnya, 7 jam di tempat praktek. Jadi nanti tenaga-tenaga pengajarnya Bapak buatlah per shift. Shift 7 jam, bergantilah nanti lagi shift per 7 jam ya. Jadi kasih juga kepada mereka bahan ajar sesuai keterampilan mereka. Misalnya kalau menjahit, kasihlah mesin jahit di rumah 1 orang untuk bahan ajar mereka. Kendaraan kalau di bagian perbengkelan 1 buah untuk bahan ajar mereka. Kalau untuk masak kasih oven, blender, ya kan, alat-alat untuk membuat kue, ya, kasih bahan-bahannya untuk bahan ajar mereka ya. Jadi dalam tempo 2 tahun kita menghasilkan manusia-manusia yang berguna, bukan manusia-manusia penghuni hutanisme ya, yang
pelayan kafe-kafe lah istilahnya. Kalau udah siap nanti mereka melayani kafe-kafe ya. Nah, di situ mereka ngumpul-ngumpul ya. Jadi kita berdayakanlah warga-warga Torojaya ini ya, latihan supaya pengabdian kami yang selama 32 tahun Om Wowo gratisan dengan gaji sampah dibandingkan negara lain itu berguna dan bermanfaat ya. Tanpa iuran, tanpa uang terima kasih. 6 tahun kami lihat-lihat muka mereka, kami buat mereka tahu ABC ya. Dengan gaji sampah ya. Tapi mereka nggak berguna sama sekali ya. Tapi kalau udah dibuat nanti pelatihan, mereka jadi manusia yang berguna. Jadi itulah ya buat Om Wowo. Jadi 20 tahun ini kita galakkanlah keterampilan-keterampilan. Untuk sementara kita memakai jasa-jasa orang barat lah dulu ya. Dan satu lagi ya, selama 20 tahun ini kita galakkan keterampilan. Kan kita sejak sampai sekarang kan belum bisa menciptakan kebutuhan dalam negeri kita kan. Baik itu memproduksi pupuk, membuat ember, piring ya kan, dan lain-lain, membuat kendaraan dan lain-lain lah yang kebutuhan untuk kita. Jadi supaya warga Om Wowo itu juga yang sarjana-sarjana itu berguna, maka kita buatlah saran perubahan kinerja ya, di mana diwajibkan ya semua sarjana-sarjana yang berfakultas berbobot seperti fakultas fisika, kimia, biologi, teknik sipil, ya otomotif, ya engineering otomotif, teknik sipil, IT, dokter gigi, farmasi, ya matematis. Kita berangkatkan semua, baik yang di desa, di kota, di provinsi, di pusat, semua kita berangkatkan ke Eropa, Amerika, Israel ya, untuk menimba ilmu ya, supaya bisa mengolah untuk kebutuhan dalam negeri sendiri tanpa memakai dan membuat budak-budak warga barat untuk memproduksi kebutuhan Indonesia ya. Jadi sudahlah, kita jangan lagi membuat tenaga-tenaga ahli barat jadi budak-budak kita untuk memproduksi barang-barang kebutuhan kita ya. Sudah saatnya warga negara Om Wowo itu menciptakan, mengcreate sesuatu setiap hari sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya bisa mengcreate ember-ember, piring-piring, baskom-baskom, menciptakan entah itu kendaraan atau apalah itu yang kayak sekarang itu kan, tapi dihasilkan oleh tenaga-tenaga ahli asli warga Indonesia tanpa dibaliknya tenaga ahli asing ya. Jadi 20 tahun ini para sarjana itu kita berangkatkan ke pusat ya. 20 tahun mereka menempuh pendidikan untuk mengcreate sesuatu ke Eropa, Amerika, Israel. 20 tahun kita buat keterampilan yang tahu ABC ya, supaya kami pun yang mengabdi gratisan tanpa iuran kepada mereka itu berguna dan sarjana-sarjanamu pun berguna untuk mengcreate sesuatu ya. Karena kalau soal tentang membahas apa semua ada di Google ya. Misalnya asal usul agama Islam itu ada di mana, itu semua ada di Google semua. Jadi itu sudah ndak perlu lagi ya, ndak perlu lagi. Yang kita perlukan itu adalah penelitian dan penciptaan barang-barang kebutuhan untuk negara kita ya. Tapi nanti kalau kita sudah diajari oleh tenaga ahli orang barat, Amerika, Israel, Eropa, jangan pernah
merasa high ya, karena sudah bisa menciptakan barang-barang untuk kebutuhan kita, yang dimana kita sudah mencetak seluruhnya sarjana-sarjana ini menjadi profesor penemu ya, bukan profesor sekedar tayor ya. Nah, tetap ada budaya menghormati orang barat yang ada di Indonesia, memberikan servis, baik servis makanan, pelayanan koki maupun servis keamanan tempat tinggal ya. Jadi itulah yang perlu Menteri Keuangan Om susul proposal visi misi ini untuk masa kerja Om Wowo, maupun nanti entah 5 periode ya. Begitulah caranya. Jadi dalam tempo 20 tahun ini saya jamin warga negara Indonesia akan menjadi warga negara hebat ya. Bukan lagi tahu ABC cucu-cucu sempak nunggui jembut telur anak si mubin sambil melempari mau nanam hidup kami ya. Nah, jadi itulah Om Wowo. Semoga saran saya ini secepatnya dirapatkan di anggota dewan bersama Menteri Keuangan. Jangan ada kata anggaran defisit ya. Tolong gelontorkan 1 juta triliun, 50 juta triliun pun, asal sarjana-sarjana kita menjadi sarjana yang berbobot. Jadi kita tidak lagi membuat orang barat itu menjadi budak-budak teknologi kita ya. Nah, kita tuh sangat jahat, kita buat orang-orang barat itu menjadi budak-budak teknologi kita ya. Nah, tapi kita nggak menghargai mereka, justru merendahkan mereka ya. Nah, begitu juga kami pun merasa bangga. 32 tahun ayah saya mengabdi tanpa iuran dengan gaji kecil, tanpa uang terima kasih. Ya, baru nanti diminta uang terima kasihnya sekali setahun sudah cong-cong-cincong. Padahal itu hanya untuk memuding guru-guru supaya semangat untuk membuat dia tahu OBC. Ya, bukan untuk kami, karena kami tuh pekerja keras dari dulu sampai sekarang. Bahkan sakit saja pun saya itu, kalau soal kerja keras jangan ditanya ya. Tapi walaupun tekanan obat dan tekanan buah-buahan, nutrisinya kuat ya. Makanya enggak susah juga jadi miliarder ya. Jadi itulah Om Wowo ya. Siapapun nanti presidennya ya. Nah, begitulah yang perlu diterapkan untuk menyambung Om Wowo kan. Tapi saya pingin Om Wowo lah presidennya ya, supaya visi misi kita 20 tahun ini tercapai ya. Stop buat budak-budak orang barat, budak-budak teknologi kita ya. Jadi stop juga buat warga negara Indonesia ini menjadi warga negara nggak berguna, tapi harus berguna melalui keterampilan ya. Di masa 20 tahun kita mendidik mereka keterampilan, 20 tahun kita memberangkatkan para sarjana sampai profesor ke negara-negara maju Amerika, Eropa, Israel. Ya, semoga langsung Bapak Om Wowo menonton ini ya, langsung dirapatkan cepat-cepat ya. Jangan lagi pikir-pikir panjang, rapatkan. Jangan ada kata dari mana anggaran ya. Itu bukan jawaban yang bagus dari mana anggarannya, karena kita harus stop membuat orang barat itu budak-budak ya. Malulah kita katakan kafir, tapi kita selalu mengkonsumsi produk-produk orang barat.